Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ahmad Faris. Kali ini kita berjumpa di kelas pendidikan kewarganegaraan. Baik teman-teman, kali ini kita masuk ke dalam materi tentang hakikat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, mari sama-sama kita saksikan ilustrasi berikut ini. Apa yang akan kalian lakukan ketika kalian akan menjalankan sebuah perahu yang sangat besar? Umumnya, untuk menjalankan sebuah perahu yang sangat besar, kita akan memeriksa keadaan dari perahu tersebut, kondisi dari perahu tersebut. Apakah perahu tersebut dalam keadaan baik, layak jalan, atau perahu tersebut belum cukup layak jalan, artinya harus melalui perawatan terlebih dahulu untuk melakukan sebuah perjalanan. Yang kedua, kita anggap perahu ini sudah memang layak jalan, atau kalau memang tidak layak jalan ya kita lakukan perawatan dan sudah dinyatakan layak jalan. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan ini biasanya umumnya adalah kita memilih seorang yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan sebuah perahu. Selain harus mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan atau menjalankan sebuah perahu besar, nahkoda ini juga harus mempunyai kemampuan leadership atau kepemimpinan. Karena dalam mengoperasikan atau menjalankan sebuah perahu, ini membutuhkan banyak sekali tenaga atau kerjasama. Kita tahu sebuah perahu besar itu pasti di dalamnya banyak sekali awak kapal. Artinya seorang pemimpin atau nahkoda ini selain harus mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan kapal besar ini, juga harus mempunyai kepemimpinan dalam mengkoordinasi agar perjalanannya ini merupakan perjalanan yang baik gitu. Belum lagi misalkan terdapat kendala atau hambatan selama perjalanan. Artinya seorang pemimpin nahkoda ini harus juga mempunyai keputusan-keputusan yang tepat. Nah, ini biasanya pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik. Nah, yang ketiga, setelah kita tahu bahwa kondisi perahu kita ini cukup baik, kemudian ada nahkodanya, maka yang harus kita tentukan selanjutnya yaitu yang tidak kalah pentingnya adalah tujuan. Karena harus mempunyai tujuan. Apalagi sebuah perahu yang sangat besar harus mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Agar tidak terombang-ambing di lautan yang lepas tanpa mempunyai tujuan yang jelas. Nah, ini mungkin akan menjadi sia-sia. Kemudian apa kaitannya sebuah ilustrasi tadi itu dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Ya, jadi perahu ini akan kita ibaratkan sebagai negara Indonesia. Perahu besar, negara besar. Maka step-stepnya yang harus dilakukan ketika Indonesia akan mengarungi dunia internasional, maka atau Indonesia ingin mengoperasikan sebuah negara yang mempunyai good government atau pemerintahan yang baik, maka harus memeriksa keadaan terlebih dahulu. Apakah Indonesia ini sebuah negara yang memang layak atau baik untuk dijalankan? Tadi, kalau perahu kita cek perahunya, sekarang Indonesia. Apakah memang Indonesia ini sudah memenuhi kriteria sebagai sebuah negara yang baik untuk dijalankan? Kalau sudah, maka yang harus dilaksanakan yaitu Indonesia harus mempunyai pemimpin yang bagus, yang baik, yang handal, yang kompeten. Layaknya sebuah perahu tadi tidak hanya mempunyai kemampuan dalam ilmu pemerintahan,
Pemimpin juga harus mempunyai kemampuan leadership. Artinya mampu mengkoordinasi bawahannya untuk bekerja sama dengan baik, ataupun berkoordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Apalagi Indonesia kita tahu mempunyai sistem pemerintahan sentralisasi dan juga desentralisasi. Artinya ada otonomi daerah, pengembangan daerah sesuai dengan amanat konstitusi. Nah, baik, yang terakhir yaitu Indonesia harus mempunyai tujuan yang jelas. Kenapa Indonesia harus mempunyai tujuan yang jelas? Karena agar Indonesia tidak terombang-ambing ketika melaksanakan amanat dari konstitusi. Ada 4 amanat konstitusi. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum, dan yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi sebuah negara besar, sebuah perahu besar memang harus mempunyai tujuan yang besar agar negara ini bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman tanpa harus bertentangan dengan konstitusi. Dan untuk memahami makna dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, maka kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian dari persatuan yaitu adalah gabungan dari beberapa bagian yang sudah bersatu. Sedangkan pengertian bangsa Indonesia adalah bangsa yang mendiami wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi pengertian persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah bersatunya berbagai bangsa yang memiliki perbedaan, baik itu perbedaan wilayah, perbedaan suku, adat istiadat, dan bahasa daerah. Kemudian yang mendiami bangsa Indonesia menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Baik teman-teman, itu tadi hakikat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di dalam sejarah. Nah, di dalam sejarah Indonesia mencatat ada 2 momen besar yang menjadi cikal bakal lahirnya kebersamaan atau persatuan bangsa Indonesia. Yaitu yang pertama yaitu adanya organisasi Budi Utomo tahun 1908 dan juga adanya peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Baik, kita akan membahas tentang sejarah Budi Utomo dan juga Sumpah Pemuda. Tapi karena ini berkaitan dengan sejarah, maka saya akan berbincang atau ngobrol bersama salah satu rekan guru saya yang ada di SMA Yapera, yaitu tentu saja bersama dengan guru sejarah. Baik, seperti apa pembicaraan saya atau pembahasan kita nanti mengenai sejarah Budi Utomo dan juga Sumpah Pemuda? Mari sama-sama kita ikuti di video selanjutnya. Emang sejarah itu mempelajari masa lalu, tapi nggak semua masa lalu bisa jadi sejarah. Contohnya gini. Tidak semua masa lalu bisa menjadi sejarah. Contohnya gini ya, ini tisu jatuh nih. Ini kan berlangsung, tisu ini jatuh udah 1 detik yang lalu